Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 4670-4671. Hwoking, seberapa kuat orang ini? Dev harus mencari tahu kekuatannya terlebih dahulu. Jika pihak lain adalah seorang kultivator di alam abadi, maka Dev harus menemukan cara untuk bersembunyi. Kekuatannya sebanding denganku, tapi orang ini sangat licik dan memiliki kepribadian yang gelap. Dia pasti mengeluarkan perintah pembunuhan ini untuk membunuh dua burung dengan satu batu. Ketika saatnya tiba, banyak kultivator akan melihat perintah pembunuhan dan setelah membunuhmu, mereka pasti akan pergi ke aula ke-10 untuk mengumpulkan hadiah. Pada saat itu, ayahku tidak akan bisa mengeluarkan 100.000 batu spiritual abadi. Dalam hal ini, ayahku akan dianggap tidak memiliki kredibilitas sama sekali, dan Hwoking akan mencapai tujuannya untuk membuat ayahku tertekan. Yunli memiliki pendapat yang sangat buruk tentang Hwoking. Dia hanya berada di puncak tingkat ke-9 alam Mahayana. Tidak bisakah kau menghancurkannya atau mengusirnya dari aula ke-10? Seorang kultivator sekecil itu berani menantang penguasa aula. Tampaknya aula ke-10 tidaklah sehebat itu. Dev mendengarkan perkataan Yunli, sulit membayangkan bahwa seorang kultivator Mahayana seperti itu berani menentang penguasa aula. Hei, kamu tidak tahu, Hwoking memiliki seseorang di belakangnya, dan datang ke aula ke-10ku hanyalah sebuah transisi, kata Yunli sambil mendesah. Seseorang yang punya koneksi. Dev terdiam. Dia tidak menyangka bahwa di tempat seperti dunia surga dan manusia, akan ada fenomena seperti orang yang punya koneksi. Dia sebenarnya tahu bahwa hal semacam ini sangat umum di dunia sekuler. Departemen mana yang tidak memiliki orang-orang yang memiliki koneksi? Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Tidak mungkin aku muncul sebelum tangga itu muncul, jadi aku tidak bisa membantumu. Yunli bertanya pada Dev. Jika musuh datang, kita akan melawan mereka. Jika air datang, kita akan memblokirnya dengan tanah. Karena seseorang mencari kematian, aku akan membantunya. Di mataku, tidak ada yang namanya koneksi, kata Dev dengan tenang. Jika Hwoking berani datang, aku harap kamu bisa membunuhnya untuk mencegahnya menimbulkan masalah bagi ayahku, kata Yunli kepada Dev. Apakah kamu memohon padaku? Dev tersenyum. Kurasa begitu. Aku tahu aturanmu dan aku bisa memberimu sesuatu. Setelah Yunli selesai berbicara, dia benar-benar mengeluarkan sebuah gulungan dan menyerahkannya kepada Dev. Apa ini? Aku tidak menginginkan baju besi itu. Tidak ada gunanya bagiku, tanya Dev setelah mengambil gulungan itu. Ini adalah gulungan pemurnian tubuh klan dewa kami. Kami para dewa selalu berbeda dari manusia biasa. Tentu saja, tubuh kami tidak akan serapuh manusia biasa, jadi kami para dewa selalu memurnikan tubuh kami. Meskipun alammu meningkat sangat cepat, dan kamu juga dapat melawan lawan dengan level yang lebih tinggi, tetapi kamu bukan tanpa kelemahan. Kecepatan pemurnian tubuh fisikmu tidak dapat lagi mengimbangi kecepatan kultivasimu. Kamu harus tahu bahwa seiring dengan peningkatan alammu, banyak teknik yang diperlukan untuk mendukung tubuh yang kuat. Semakin kuat tubuh, semakin kuat tekniknya. Jadi, kamu memiliki gulungan pemurnian tubuh dewa kami, yang mungkin berguna bagimu, kata Yunli kepada Dev. Dev mengangguk. Dia juga merasa bahwa apa yang dikatakan Yunli masuk akal. Faktanya, Dev juga bisa merasakan bahwa kecepatan pemurnian tubuhnya terlalu lambat. Kau memberiku hal-hal yang dipraktikkan klan dewa, bukankah itu pengkhianatan terhadap klan dewa? Tanya Dev. Yunli tersenyum, aku bukan lagi anggota klan dewa, jadi bagaimana aku bisa dituduh berkhianat? Sebenarnya, aku juga tahu bahwa klan dewa yang kita sebut sendiri sebenarnya hanyalah ras manusia. Tidak ada klan dewa di dunia ini. Dev terkejut. Melihat Yunli, dia tidak menyangka pikiran Yunli begitu jernih. Ketika dia membuka gulungan itu, tiba-tiba cahaya putih masuk di antara alis Dev. Boom! Dalam sekejap, potongan informasi yang tak terhitung jumlahnya membanjiri lautan kesadaran Dev. Gulungan pemurnian tubuh dewa ini memang luar biasa. Gulungan ini berkali-kali lebih kuat daripada teknik pemurnian tubuh dari klan pemurnian tubuh kuno. Tetapi Dev juga tahu bahwa semakin kuat teknik pemurnian tubuh, semakin parah rasa sakit yang akan ia tanggung saat memurnikan tubuhnya. Pemurnian tubuh benar-benar sulit, dan juga membutuhkan banyak sumber daya, yang telah menyebabkan banyak kultivator menyerah pada pemurnian tubuh dan langsung berlatih alam seni bela diri. Aku setuju, asal aku bisa bertemu Hwoking, aku pasti akan menghabisi nyawanya, kata Dev sambil tersenyum. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi. Sebaiknya kau mencari tempat yang cocok untuk memurnikan tubuh.
Dengan kekuatan dinasti Xiao, mungkin tidak sulit untuk menemukan tempat yang cocok untuk latihan tubuh. Kata Yun Li kepada Dev. Karena latihan penempaan tubuh berbeda dengan jenis kultivasi lainnya, seseorang harus mengandalkan serangan eksternal untuk mengendalikan tubuhnya. Jika dia berlatih di balik pintu tertutup, dia tidak akan bisa menempa tubuhmu sama sekali. Inilah sebabnya mengapa sangat sedikit orang yang menempa tubuh mereka. Terlalu merepotkan dan tidak ada tempat yang cocok. Saudara Yun, jangan khawatir tentang mencari tempat. Dev membungkuk. Setelah mengantar Yun Li pergi, Dev segera mencari Xiao Yuanshan. Dia ingin bertanya apakah ada tempat di dinasti Xiao di mana dia bisa menempa tubuhnya. Begitu Dev keluar, dia melihat Ji Yun dan adik perempuannya yang termuda saling berciuman dan berpelukan. Hubungan antara keduanya memanas dengan cepat dalam beberapa hari terakhir. Dari sudut pandang Dev, mereka berdua mungkin telah berlatih kultivasi ganda. Tuan Chen melihat Dev, Ji Yun bergegas menyambutnya. Ji Yun, meskipun kamu memiliki kekayaan, jangan lupa untuk berlatih. Jika kamu masih ingin mengikutiku, kamu harus mempercepat peningkatan kultivasimu, kata Dev kepada Ji Yun. Kekuatan Dev semakin kuat dan kuat. Jika kekuatan Ji Yun tidak meningkat dan tetap pada level yang sama, kesenjangan di antara mereka akan semakin besar. Pada saat itu, Dev tidak akan mampu memimpin dan melindungi Ji Yun. Sekarang musuh yang dihadapi Dev semakin kuat dan kuat. Hampir semuanya berada di puncak alam Mahayana tingkat ke-9, dan bahkan ada kultivator di alam transformasi keabadian. Menghadapi musuh seperti itu, jika kekuatan Ji Yun tidak meningkat, akan sulit baginya untuk melindungi dirinya sendiri. Kata-kata Tuan Chen benar, aku akan memanfaatkan waktu untuk berlatih. Ji Yun mengangguk dan berkata. Dev tidak mengatakan apa-apa lagi dan langsung mencari Xiao Yuanshan. Ketika Xiao Yuanshan mendengar tujuan kunjungan Dev, dia langsung tampak malu. Tuan Chen, meskipun wilayah dinasti Xiao kita besar, tapi tidak banyak tempat untuk menempa tubuh. Beberapa tempat kecil mungkin tidak cocok sama sekali untuk Tuan Chen. Bagaimanapun, serangan tanpa rasa sakit seperti itu tidak begitu efektif untuk menempa tubuh. Tidak ada gunanya, kata Xiao Yuanshan dengan sangat malu. Kaisar Xiao, tidak perlu khawatir. Jika tidak ada di dinasti Xiao, aku akan mencarinya di tempat lain saja, kata Dev sambil tersenyum. Ini adalah satu-satunya cara. Namun, seharusnya tidak banyak tempat di seluruh dunia surga dan manusia di mana seseorang dapat menempa tubuh. Saat ini, hanya ada sedikit kultivator yang dapat menempa tubuh, kata Xiao Yuanshan. Ayah, aku punya cara untuk membuat tempat bagi Tuan Chen untuk menempa tubuhnya. Pada saat ini, Xiao Feng berjalan masuk dengan cepat. Apa yang ada dalam pikiranmu? Tanya Xiao Yuanshan. Tuan Chen, aku ingin tahu bagaimana perasaanmu tentang menempa tubuhmu melalui kesengsaraan guntur. Tanya Xiao Feng. Tentu saja akan lebih baik untuk menempa tubuh melalui kesengsaraan guntur. Namun, sangat sulit bagiku untuk menaikkan alamku. Tidak mungkin bagiku untuk menunggu sampai aku menaikkan alamku dan melewati kesengsaraan sebelum menempa tubuhku, bukankah begitu? Kata Dev dengan bingung. Tentu saja tidak, Tuan Chen tidak perlu meningkatkan alamnya. Kami memiliki banyak kultivator di dinasti Xiao. Kami hanya perlu menemukan beberapa kultivator yang akan menerobos dan berkumpul bersama. Pada saat itu pasti akan menyebabkan perubahan besar di dunia dan guntur. Tuan Chen hanya perlu berdiri selama kesengsaraan guntur ini, bukankah cukup membiarkan kesengsaraan guntur menempa tubuhmu? Xiao Feng mengikuti Dev untuk menjelaskan. Ketika Dev mendengar ini, matanya tiba-tiba berbinar. Mengapa dia tidak memikirkan hal ini? Xiao Yuanshan juga tercerahkan dan memuji berulang kali, ini ide yang bagus, ide yang bagus. Fenger, kamu segera pergi mencari para kultivator yang akan menerobos, kumpulkan mereka bersama-sama, dan ciptakan kondisi untuk Tuan Chen guna menempa tubuhnya dengan kesengsaraan guntur, kata Xiao Yuanshan kepada Xiao Feng. Mengikuti perintah Xiao Feng mengangguk dan segera melakukannya. Bersambung.